semuanya, sebelum hari ini kita ngobrol-ngobrol, aku mau pastiin kalian udah follow dulu semua sosial medianya Bun Lifetainment. Karena hari ini bakal seru banget di Bestie Edition hari ini. Aku bakal ditemenin Bestie-Bestie super gemes teman-teman seumuran aku, Cela. Idola kaula muda sekarang, pokoknya yang pasti mereka, pokoknya aku panggil deh satu-satu ya. Yang pertama nih, ada Naura Ayu. Silahkan duduk, apa kabar? Baik semua. Terus ada Anet Delicia. Hai. Hai. Sebenarnya udah ketemu dari tadi Iya, ya. udah ketemu padahal ya. Yang terakhir, Fuji Utami. Halo, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman seumuran aku? Baik. Oh, seumuran banget ya. Kan? Iya, Seumuran kan? Kalian berdua seumuran? Iya. Fuji berapa sekarang? Beda 19. setahun. Iya, beda setahun sama gue. Oh. Jadi ini bintang-bintang tamu hari ini tuh bener-bener generasinya berarti bedanya berapa tahun sama gue ya? Beda generasi ya? Beda. Nggak 20. Loh, Fuji bener-bener Jauh ya. banget. Bedanya berapa tuh? Satu generasi lah ya bedanya ya. Dan mereka ini benar-benar yang sekarang lagi terkenal lah di zaman sekarang. Jadi Today Edition adalah Life as a Famous Teenager. Cela. Kalian tuh kalau umur ini kan 17, 16. Kalau kalian menganggap diri kalian tuh masih teenager atau udah menuju dewasa? Fujianti? Menuju dewasa. Oh, menuju dewasa. Ya, Umurnya. 19 umurnya. Naura Kalau sama aku Anet teenager sih. masih teenager. Masih teenager. Masih teenager. Kak Gigi apa? Aku teenager kedua tapi. Oh, kedua. Gelombang dua. Teenager yang kedua keduanya. kali gitu. Nah, kalau misalnya kesibukan kalian sendiri sekarang lagi apa? Kalau aku kemarin baru rilis album. Oh iya, kita kan promo kemarin. Dong gitu, pokoknya album, film, terus ya sekarang paling lagi promo-promo, terus kemarin juga jadi juri Idola Cilik. Oh, sekarang jadi juri. Gemes. Lucu banget Dari itu booming kemarin. Dari dulu kan ikutan idol. Iya. Sekarang jadi juri Lucu idol. banget. Kalau Naura sekarang Kalau lagi apa aku sibuknya? habis rilis single, terus aku juga mau rilis buku aku. Ada buku apa? Sebenarnya buku kelima aku apa keenam, ini kayak Teen Guide to Self Discovery. Kayak Wattpad gitu apa? Bukan dong. Gimana sih? Jadi kayak tentang mental health, terus what I have been through gitu. Oh, jadi biar kalau misalnya pada yang baca itu pada relate gitu Iya. kan. Kalau Fuji Aduh, lagi sibuk apa? minder ya di samping Enggak mereka. dong. Jangan dong. Paling ya syuting sama Ada project apa? Kemarin main Project. film kan? Kemarin main film. God. Sama paling mau lanjut main ini sih series. Oh, main Kemarin series. tuh kayak tadi dulu deh. Kenapa? Karena kaget gitu. Oh, kaget. Ada kena kamera tuh kaget gitu. Jadi Ya, dulu deh. tapi keren dong. Belajar kan self Jadi improvement. belajar. Sekarang Terus udah mau belajar. Nah, kalau misal kalian tuh sebenarnya bertiga nih, nanti jawab satu-satu ya. Emang passionnya di dunia entertainment atau gimana sih? Apa tiba-tiba? Apalagi kan kalau misalnya kayak Anet dari idol, terus Naura juga dari kecil, Fuji baru mulai gitu. Emang pengennya sebenarnya emang di sini apa enggak sih? Siapa dulu? Dari ujung deh, dari ujung. Fuji. Dari ujung deh. Aduh. Nggak sengaja kayaknya lo kalau gue boleh tebak nggak sengaja nggak? Nggak sengaja sih. Nggak sengaja. Tapi Nggak, kalau ternyata- dulu tuh aku sosial media tuh buat seru-seruan. Kayak ya udahlah aku mau posting apapun itu. Kalau misalnya dapat followers ya udah itu bonus gitu. Jadi nggak Sekarang ada- jadi kerjaan? Sekarang jadi kerjaan. Jadi kayak hobi campur kerja. Cabut gitu. kerja. Tapi kalau misalnya kalau lo kan kalau lo nggak sengaja dong berarti kan. Kalau misalnya lo nggak jadi sekarang nggak jadi ya let's say influencer ataupun apapun itu, lo pengennya jadi apa sih? Jujur aku masih belum tahu sih. Waktu itu sih sempat kepikiran mau jadi pengacara ya. Karena Kayaknya kan lo lagi ambil hukum waktu itu. Gitu. Tapi waktu itu masih kayak bingung juga mau kemana. Yang abangku yang udah meninggal itu nyaranin, udah coba aja ini, kayak lu cocok sama karakter lo gitu. Aku coba, oh iya cocok.
Ya waktu itu aku pengen kerjain tuh cuman pengen kuliah aja sebagai mahasiswa biasa. Aku belum ada yang cita-cita gede gitu, belum ada. Ya banyak sih, kalau dulu zaman gue dulu karena banyak teman-teman gue tuh nggak tahu mau abis lulus SMA ngapain, itu dia kuliah dulu deh, jadi buying time gitu biar ada kegiatan kan gitu. Kalau Naura sendiri harusnya dari kecil kayaknya lo kalau emang pengen Iya, jadi penyanyi kan. Iya, dari awal kan pengen banget jadi penyanyi. Apalagi dulu mama juga penyanyi, terus aku sempet nggak boleh. Jadi Oh, sempet penyanyi. nggak boleh? Iya, sempet nggak boleh. Karena aku minta umur 5 tahun sih. Kocak juga kan. Jadi umur 5 tahun minta jadi penyanyi. Tapi aku tuh dulu juga jago kandang. Terus kan tanggung jawabnya besar, nggak cuma menghibur orang. Tapi menjadi penyanyi dan famous itu dua hal yang berbeda. Jadi sempet nggak boleh, tapi 2 tahun aku buktiin ke mama, akhirnya aku diperbolehkan. Jadi ya udah. Jadi aku pengen sih. Emang pengen gitu kan. Emang. Ternyata sekarang setelah jadi penyanyi gitu, masih tetap mau terus atau enggak? Mau terus sih. Oke, kita doain. Mantap. Amin. Anet, Iya, ini emang kenapa aku ikut ajang pencarian bakat Itu kemarin. yang mau karena siapa? Aku sendiri? iya aku mau sendiri karena emang dari dulu suka nyanyi. Terus akhirnya ikut lomba di mall-mall dulu awalnya gitu kan. Terus habis itu beraniin diri buat ikut yang di TV. Terus akhirnya gitu deh. akhirnya sampai sekarang. Akhirnya, Oke, tapi tadi aku setuju banget Naura bilang jadi penyanyi gitu, itu kan jadi penyanyi atau jadi aktris gitu, itu kan sebenarnya pekerjaannya itu jauh berbeda sama menjadi terkenal, karena jadi terkenal itu bisa dengan kerjaan apa aja. Sekarang pertanyaannya ya, ini cuma boleh jawab enak atau nggak enak ya. Aduh. Enak atau nggak enak, lihat. jadi nggak bisa bareng ya, nanti gue Tolong ya. 1, 2, 3 jawab enak atau nggak enak gitu ya, oke? Oke. Aku nggak Tapi siap jangan lagi. langsung jawab, jangan langsung jawab. Iya. Enak nggak sih jadi terkenal? 1, 2, 3. Gak bisa. Gak bisa dijawab. Beda Kak Gigi ya. coba jawab, enak atau nggak enak? Enak atau nggak enak? Enak, banyak enaknya, Ya. lebih banyak enaknya. Oh gitu jawabnya, banyak enaknya. Ya, enak ya, Banyak enak. Banyak enak. Enak, tapi kalau misalnya disuruh milih enak nggak ya enak. Enak. Jadi mana coba? Iya, enak. Oke, enak atau nggak enak? Enak. Enak. Pada ngikut semuanya. Kenapa semuanya jawab enak? Kenapa? Kenapa? Kalau lo enaknya apa gitu? Apa sih sebenarnya? Lebih banyak enaknya. Kenapa? Karena kalau aku sendiri, pribadi aku sendiri, setelah jadi terkenal, cita-cita aku mulai Bisa terwujud lebih satu-satu terwujud. gitu. Walaupun maksudnya belum semua yang kayak bener-bener kayak tapi satu-satu bisa terwujudlah pelan-pelan gitu lewat situ. Fuji, Naura, enaknya apa sih? Enaknya ya. Banyak. Kayak kita mendapat apa ya? Kayak aku semakin aku dikenal banyak sama orang, itu the more aku dapat experience juga sama kayak Anet sebenarnya kurang lebih kerjaan-kerjaan dan lain-lain. Lebih Terus, gampang gitu ya? Iya, terus apa ya? Enak sih. Aku mungkin ya Kak, aku kan dulu pernah biasa aja sama yang Sekarang jadi sekarang. terkenal gitu. Ya berasa sih apa banyak banget privilege-nya gitu. Betul, setuju. Banyak banget privilege-nya, cuman ya gitu. Ya semuanya, tapi bener nggak sih pada akhirnya kita melihat semua pekerjaan itu ada enak dan nggak enaknya. Ada nggak enaknya, Ada tapi nggak enaknya. banyak enaknya. Benar, setuju. Jadi ya kita alhamdulillah kita dapat privilege ini ya, bersyukur gitu kan. Karena ya tetap tapi ada konsekuensinya gitu kan, karena sebenarnya Indian semua kerjaan juga pasti ada enak dan nggak enaknya gitu kan. Jadi ya alhamdulillah. Banyak enaknya. Banyak enaknya, bener kan gitu. Tapi banyak enaknya belum tentu semuanya enak gitu. Oh kan iya, ya. benar ya, karena balik lagi semua pekerjaan, semua yang kita lakukan itu pasti ada nggak Banyak enaknya. enaknya, belum tentu. Belum tentu enak semua gitu. Ya pasti ada nggak enaknya gitu. iya. Bukan berarti happy terus. Oh, iya, Ya sekarang mau jadi ibaratnya mau jadi presiden aja, ya enak. Iya. Tapi kan sibuknya, workloadnya, kehidupannya juga belum tentu gitu kan. Pros Jadi and semuanya cons pasti ya. ada kelebihan dan ada kekurangan. Oke, ngomong-ngomong tadi itu kan kita ngobrolin soal passion dan juga enak dan gak enaknya. Kalau kesulitannya sendiri, apalagi kan kalian itu terkenal di usia yang ya itu tadi teenage gitu, sebagai teenager gitu. Yang paling kalian merasa susah tuh kenapa gitu? Mungkin karena kita ada banyak tanggung jawab yang teenager lain belum ngerasa itu menjadi sebuah tanggung jawab. Karena kita dikenal banyak orang,
terus kita juga ada banyak deal dengan banyak orang. Maksudnya kayak misalkan nih kita ada kebutuhan sama sebuah brand atau apa, itu kan ada penjagaan yang ekstra. Terus kita tanggung jawab juga sama orang-orang yang look up ke kita. Jadi kita nggak bisa yang jadi orang Gak yang bisa ignorance gitu lah ya. ignorance dan cuek. Jadi emang tanggung jawabnya jauh lebih baik daripada orang-orang yang mungkin tidak terkenal. Tapi ya it's a good thing juga karena aku rasa nanti begitu kita udah dewasa kita lebih siap sih seharusnya. Benar. Puji? Kenapa sih Kak Gigi ngelemparnya ke aku mulu? Ada semuanya kan tenang, semuanya pasti gue tanya lah. Mungkin karena ya namanya juga masih anak muda ya, Iya. pasti ada sisi bandelnya, kekanak-kanakan itu masih ada. Cuman karena dilihat semuanya, semua netizen, mereka mengharapkan tuh kayak sempurna Iya. gitu. Jadi kalau misalnya kita buat salah sedikit yang nggak fatal, jadi gede banget. Jadi bener-bener super duper hati-hati. Mau ngapa-ngapain sekarang aku jadi takut gitu loh. Takut nanti ada yang nyontot, Takut takut nanti salah. dihujat, takut salah. Berarti Padahal menurut awalnya- kita sebenarnya itu udah kayak gitu. biasa aja, tapi mereka kayak enggak gitu. Anet, apa yang paling, duh nih kayaknya nih gue berat banget nih gitu. Aku kurang lebih sebenarnya sama kayak manusia-manusia cantik di sebelah saya Jangan ini. gitu dong ya. Minder kalau ngomong kayak gitu. Ini nih. Enggak lah. Jangan gitu. Tuh lihat. Tapi ya benar, tanggung jawab kita semakin banyak untuk diri kita sendiri, untuk bikin orang lain happy. Lebih banyak orang yang harus kita liatin juga gitu kan. Dan pastinya nggak seperti remaja yang kayak biasanya gitu, nggak normal gitu Kak sebenarnya. Bukan nggak normal. Bukan nggak normal, maksudnya nggak bukan gitu. Nggak ikutan maksudnya nggak, ya jujur waktu main jadi lebih banget kurang. sih. Masih ada main nggak sih? Mau nanya maaf. Kayak gini Masih ada soalnya. main nggak? Masih ada main nggak? Siapa? Main. Aku. Heeh. Sama temen. Jarang banget, bener-bener jarang banget. Nora? Dan Masih sih. Masih. Aku masih, karena aku dari dulu kalau kerja itu yang menurut aku paling penting juga sparing time buat my inner self sama tanggung jawab aku. Masih ada waktu main? Baru-baru gini. Baru-baru Baru sebulan 2 bulan ini. Main. soalnya kebetulan aku tuh di Jakarta ini bener-bener kayak Oh, temen baru aku. pindah ya? Iya, baru beberapa tahun juga kan di sini, dan teman-teman aku bisa dihitung pakai jari, bener-bener kurang dari 10 kayaknya di sini gitu. Jadi kayak dan juga kalau mau main jadwal kurang bisa berkompromi gitu kan Kak. Jadi Anet mau temenan nggak sama aku? Tuh, jadi bertemannya udah bikin geng deh betul ya. Open locker nggak? Tapi jadi inget gue juga dulu kan syuting-syuting itu dari mulai SMP, SMA kan. Itu paling, pokoknya kalau ada callingan syuting Sabtu Minggu itu pasti gue nangis gerung-gerung. Hah? Ya kan yang lain kan teman-teman kita kan pada main dong ke mall gitu kan. Terus gue harus syuting gitu, harus kerja, itu tuh pasti nangisnya tuh bisa sampai wah gitu, lebay gitu. Kenapa harus kerja gitu? Kenapa gue nggak syuting? Kenapa nggak bisa main? Tapi kan mungkin dulu nggak ada sosial media kan. Jadi ya udah ya itu di rumah aja, huru-hara di rumah, drama di rumah gitu. Kalau ada sosial media bisa ngapain ya Kak? Iya kan, kalau dulu mungkin bisa marah-marah gitu atau apa gitu kan. Kenapa gue syuting hari ini? Nah kalau misalnya orang tua kalian tuh, ya kan sekarang kalian punya tanggung jawab gitu. Mungkin kalau teman-teman kalian belum punya kerjaan di umur segini gitu. Kalian udah punya, ibaratnya udah punya uang sendiri, udah bisa cari uang sendiri. Masih dengerin omongan orang tua gak sih? Ya kan kalau misalnya kita udah mulai lebih gede gitu, habis lulus kuliah atau habis nikah gitu baru kerja kan, biasanya kan udah punya hidup sendiri kan gitu. Kalian sebagai anak muda yang udah bisa cari uang gitu ibaratnya, gimana tuh? Orang tua masih suka ngingetin nggak? Masih sih kalau, masih banget Masih. malah tiap Masih hari. nurut? Masih nurut. Masih, tapi kalau tapi ada tapi. Kalau misalnya menurut aku kan kadang orang tua aku kan agak gaptek ya. Agak gaptek, maaf mama papa. Mama papa. Maafin ya. Jadi kalau menurut aku, menurut mereka di zaman dulu itu nggak boleh. Tapi zaman sekarang tuh menurut aku boleh gitu. Jadi aku jelasin dulu nggak apa-apa kok kayak gitu. Kalau salah nggak aku turutin juga kalau salah. Yang penting ada tanggung jawabnya kan. Yang penting ada Maksudnya tanggung kalau jawab, misalnya masih dengerin. kalian meminta sesuatu pasti ada tanggung jawabnya. Oke, tapi begini gitu Iya. kan. Kalau Anet
Ya, Masih oh, dong, anak masih dong. Iya, sampai sekarang masih Masih di sama mama. Iya, masih. Mungkin karena kalau misalnya udah 19 mungkin agak kayak aku kali ya. Tapi Udah mulai gitu tapi kan. kalau bandel-bandel pasti ya gimana sih remaja sekarang, tapi maksudnya nggak yang melewati batas gitu. Iya. Pastinya nanya ke mami dulu gimana ini, dan syukurnya mami bisa diajak untuk ngobrol. Ya sih paling penting itu kan bisa ngobrol sama orang Iya, tua ya. komunikasi, Betul banget. Gitu maksudnya deket gitu kita bisa ngobrol. Dia mungkin bisa jadi contoh gue karena gue juga udah punya anak 2. Pengennya kan nanti sampai anak-anak itu besar kan bisa jadi kayak teman Iya. gitu. Jadi kita nggak kayak nggak ngerti apa mama nggak jadi ikut campur gitu kan. iya. Lebih enak kan kalau kita bisa ngobrol gitu kan Iya, sama orang gitu. tua. Nah, kalau ngomong-ngomong kan kalian sekarang tuh idola remaja ya. Iya dong. Iya dong idola remaja. Idola cilik sih. Iya, idola remaja. Kalau misalnya kalian kan di sekarang tuh kan jadi banyak yang idolain kalian. Ada nggak sih sosok yang kalian idolakan juga gitu? Ada banget sih. Ada. Siapa? Nih kenapa sih nembaknya ke gue semua? Ya udah siapa? Capcip, cup, Kamera lalang, nih, coba. kucup. Ah, elah pakai gitu segala Nah, lagi. Kalau aku emang ini kalau orang yang ini kayak definisi tak kenal sama kata sayangnya. Jadi kalau aku selain orang tua aku bener-bener look up ke BTS. Kenapa? Karena Ini tunggu nih BTS. Tapi ini mengidolakan atau kayak sebagai sosoknya gitu? aku kalau ngomongin musik mereka aku udah tahu dari lama. Cuman emang belum mengidolakan. Tapi begitu aku tahu gimana cara mereka survive dengan perubahan yang ada, terus apa aja mereka lewatin, itu tuh bikin aku makin semangat sama karir aku dan hal-hal yang ada ke depannya kayak gitu. Oke, BTS. Gue BTS. nggak tahu belum Iya. belum sampai. Gue cuma Iya. sampai Blackpink doang, gue suka banget Blackpink. Kalau Anet bantuin gue nih jadi host ini biar Pasti ada dong, selain orang tua, role model, aku suka Agnes Mo, ada banyak banget. Pertama dulu sempet suka Justin Bieber umur 3 tahun. Pas itu 2000 berarti 2000 baru sekitar dia keluar 2008. gitu ya, baru dia keluar. Ngefans banget sampai sekarang. Ngefans, tapi ya udah suka, itu role model pertama aku. Artis ya, penyanyi. Setelah itu aduh banyak banget, Selena Gomez, Ariana Grande aku suka banget, Agnes Mo, terus Nicky Zevanya, banyak banget sih. Banyak Banyak ya. banyak. Tapi ya, semuanya bisa kita ambil value-nya gitu, kira-kira Iya, apa gitu yang bisa kita terapkan. Kalau Puji, Aku banyak, cuman yang paling utama sih abangku sih sama Kak Kanas. kalian sekarang punya fans. Ada nama panggilan fansnya nggak masing-masing? Aku, nama fans aku Aneters. Aneters. Kalau aku teman Aura. Teman Aura. Teman Aura. Aku kalau yang sendiri nggak tahu sih. Namanya nggak ada. Suka-suka. Kalau yang Fuji. Couple ada kan Tofu. Oh, Kalau yang Tofu. sendiri- kalau Iya, yang Tofu. sendiri Tofu. Belum ada. Oke, nanti mungkin kalian bisa komen nanti nama fansnya Ayo, yang Fuji cocok apa buat gitu sendiri. namanya gitu dari sendiri gitu kan. Yang buat sendiri. Nah, kalau bisa kalian pertama kali punya fans gitu rasanya gimana sih kayak Merasa takut. takut kenapa? Takutnya kalau misalnya aku buat salah, kayak gimana gitu, ngerasa bersalah sama mereka gitu. Nggak beri contoh yang baik, nggak menghibur gitu, ngerasa bersalah gitu. Jadi ya seneng tapi pasti seneng lah gitu. Tapi kan Senang. ada ya pasti ada beban juga ibaratnya ada tanggung jawab juga kan dengan Cuma adanya ada fans. ketakutan aja Ada kayak, ketakutan. aduh nanti gue ngasih contoh buruk nih. Kalau gue posting ini, Gimana? nanti gimana ya pendapat mereka gitu. Tak kenal maka tak sayang biasanya ya. Iya. Tapi kan ada quote juga katanya never met your idol katanya gitu. kenapa tuh? Ya nggak tahu kadang-kadang kan kita punya ekspektasi kan kalau kita sama idola kita gitu. Jadi begitu ketemu pasti ekspektasinya jadi buyar semua katanya gitu. Kalau Naura gimana rasanya gimana sih pertama kali disamperin fans gitu? Pertama kali samperin fans pastinya kaget karena kalau dulu sebagai penyanyi cilik tuh kan kita suka nggak sadar gitu loh dengan adanya keberadaan fans. Terus emang bener ya ada orang yang idolain Suka gue dan gitu. lain-lain gitu kan Kak. Apalagi dulu aku tuh dari dulu punya pemikiran aku tuh cuma pengen menghibur. Kalau aku terkenal aku punya fans itu sebuah bonus buat aku. Jadi begitu dapat fans aku bersyukur banget sih. Seneng gitu ya? Senang. Anet begitu pertama kali gitu kan jadi ikut apa sih namanya? Idola cilik. Idol junior. Idol junior gitu. Gimana tuh rasanya tuh disemangatin sama banyak banget orang kan pasti? Pastinya pertama
seneng banget, awalnya seneng banget, sampai sekarang juga seneng banget, pastinya bersyukur banget. Maksudnya mereka juga salah satu orang yang support aku sampai sekarang gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa fans juga yang rasa memiliki akunya itu kuat, gede banget. Ya pasti. Jadi mereka mengharapkan aku untuk kayak harus seperti apa yang mereka bilang, harus gini gitu. Dan sebenarnya yang aku pengen itu ya jangan berekspektasi apa-apa sama aku, karena aku juga manusia gitu. Maksudnya aku juga manusia, aku pasti nggak sempurna, pasti bikin salah Ada gitu kan. capeknya. Saya pas lagi capek kayak senyumannya tuh bukan pengen jutek, cuman lagi Iya, capek. pas- iya, lagi capek, gitu. Pengen tidur sebenarnya, cuman masih ada kerjaan gitu. Terus kalau misalnya kalian ngejaga hubungan kalian sama fans tuh gimana? Apa sering bikin apa gitu atau gimana gitu, atau suka balesin komen atau gimana? Aku balas-balasin komen aja. Suka balesin komen? Atau nggak nge-love aja gitu. Suka kalau misalnya mereka ini kamu Komen love love aja. Jadi aku notice kalian, aku baca gitu. Soalnya kalau misalnya satu aku balas, yang lain nggak dibalas, ada yang Minta ngambek. semua. Ada yang ngambek, Iya jadi banget. kayak love aja deh. Kalau aku sih biasanya aku suka balas DM. Terus banyak banget fans-fans aku yang suka ngetek-ngetekin video aku di video orang. Jadi kayak temenan di TikTok gitu loh dan lain-lain. Terus aku suka banget repost dan lain-lain. Cuman karena aku saking akrabnya, tiba-tiba tuh aku pernah kedatangan fans aku ke rumah aku. Oh gitu. Kamu kasih alamat? Aku nggak kasih alamat. Ini serem banget tiba-tiba aku nggak ngerti kenapa. Jadi ternyata mereka berdua salah satu itu tinggal deket rumah aku. Jadi tiba-tiba dia bawa taksi, taksinya disuruh ngumpet di ujung, terus dia masuk ke rumah. Hah? Masuk? Masuk. Atau kayak bisa berlalu masuk? kayak tok Masuk, gitu. aku nggak ngerti. Jadi itu nggak tahu Manjat. masa Lucu nggak langsung pagar ada di dalam pagar rumah gitu. Iya, rumah aku itu kan pagarnya sebenarnya tuh kayak secure banget kan. Cuman lagi kebuka, tapi aku nggak ngerti gimana ceritanya. Mbak aku nanya, tiba-tiba mbak aku naik kayak, Kak ada teman kamu di bawah. So kayak, hah? Oh, mbak yang Siapa? Oh dikirain Tapi dia bilangnya kebuka. teman kali, dia Karena, bilangnya teman. Iya, dia bilangnya aku temenin orang mau ngasih kado katanya. Terus ya udah disamperin ke sekolah, itu yang suka bikin aku kadang-kadang takut dan gak ngerasa secure kalau aku pergi sendiri. Jadi makanya biasanya ada yang nemenin gitu Iya. ya. Kalau Anet suka bikin apa, mungkin suka bikin gathering kah atau suka ketemu sama fans gitu atau Iya, gimana? gathering gitu. Kemarin sempat beberapa kali, terus juga pasti live, suka terus live kayak yang ngobrol ya? Iya, ngobrol gitu-gitu doang. Oh, nge-live? Nge-live. Instagram gitu Iya. aja. Terus hai Iya, gitu kan, mereka gitu. di notice Hai seneng kan? guys, sawer dong. Iya, Oh, mantar minta singa. minta singa. Gue coba tuh, aduh si Rafathar ngapain lagi, gue bilang minta singa. Terus marah-marah dikasihnya stiker. Karena aku sama adik aku dua-duanya Gemini, tapi somehow yang bikin aku percaya kayak sebenarnya balik lagi ke orangnya, itu karena aku sama adik aku beda banget. Aduh, ada poin buruk nih. Oh iya, nanti gue kayak gini-gini deh. Jadi nyalahin diri sendiri mulu, jadi insecure, jadi benci diri sendiri malah sampai kayak gitu kan Giti. Masa? Terus aku dulu gimnastik kan, jadi aku sering banget pose-pose ya udah gimnastik, tapi digunakan sama orang untuk hal-hal yang tidak senonoh. Dan aku sempat ada di fase dimana kayak bener-bener mengiyakan apa yang orang bilang tentang aku. Paling benar adalah mendengar orang-orang baik yang di sekitar kita gitu. Lo masih mending daripada gue. Nah, Aduh, udah. Enggak, aku masih nangis kok. iya kan, nggak apa-apa kan? Enggak, dia terlalu dewasa untuk umur segini. Iya sih, iya kayaknya ya. Kan namanya juga close friend ya. Iya, kita udah mempercayakan orang itu untuk menjadi close friend-nya kita. Kan close friend juga dipilih satu-satu Iya, ya kan. Kayak jelas ini enggak deh, ya. ini enggak deh.